makna dari kita masing-masing dibaptis dulu, entah bayi entah dewasa. Yang pertama, kita dibebaskan dari dosa asal. Yang kedua, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Ketiga, kita digabungkan di dalam keluarga Allah, yaitu di dalam gereja. Apa makna baptis bagi kita? Ini katekese. Lalu kemudian pertanyaannya, mengapa Yesus dibaptis? Apakah dia terikat dosa asal? Padahal Yesus adalah Allah. Kalau Yesus dibaptis, dosanya seperti apa, bagaimana? Kalau kita jelas, kita berdosa. Kita dibaptis, kita dibebaskan dari dosa. Salah satu makna itu. Makna pembaptisan Yesus tentu lain. Dia bersolidar dengan manusia, Allah yang tak kelihatan, mau kelihatan. Kita rayakan dan kita renungkan dalam peristiwa Natal kemarin. Allah yang tak tampak menjadi tampak, menyejarah, mendaging dalam kelemahan kedagingan itu. Dan sekarang Yesus, pribadi yang satu dan sama itu dibaptis. Pertanyaannya, apakah dia berdosa? Tentu dia tidak berdosa karena Allah. Tetapi yang menjadi lain baptisan Yesus dengan kita adalah soal proklamasi. Ketika Yesus dibaptis, diproklamasikan. Siapa yang memberi pernyataan resmi itu? Atau siapa yang memberi kesaksian? Peristiwa Yesus dibaptis, yang memberi kesaksian bukan hanya para nabi, bukan cuma Yohanes Pembaptis, tetapi Allah Bapanya. Padang rumput yang tenang ditemukan, hidup yang bahagia didapatkan. Sejak awal mula sabda itu Allah, dan ia berkenan dilahirkan sebagai penebus dunia. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, damai bersamamu. Saudari-saudara, selamat pagi. Pengantar, bila orang menawarkan sesuatu yang baru, entah barang, entah ajaran, maka timbullah di benak kita pertanyaan-pertanyaan ini. Siapakah engkau? Dari mana asalmu? Mau apa engkau? Dapatkah engkau aku percayai? Demikian pula orang bertanya kepada Yohanes yang memberi kesaksian tentang cahaya, tentang Yesus sendiri, Putera kesayangan Bapa yang berkenan di hati Tuhan. Kita pun akan berkenan di hati Tuhan bila tidak menonjolkan diri, melainkan menampilkan Kristus dalam hidup kita. Saudari-saudara yang terkasih, di misa Jumat pertama bulan pertama tahun baru tahun 2023 ini, setelah beberapa waktu yang lalu kita merayakan hari raya Natal kelahiran Sang Juru Selamat. Dalam bacaan Injil pagi hari ini kita mendengarkan Sang Juru Selamat atau Yesus sendiri dibaptis di Sungai Yordan. Pertanyaannya, mengapa Yesus dibaptis? Mengingatkan kita akan pembaptisan kita masing-masing. Masih ingat toh Ibu, Bapak, Saudari-saudara, makna dari kita masing-masing dibaptis dulu, entah bayi entah dewasa. Yang pertama, kita dibebaskan dari dosa asal. Yang kedua, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan yang ketiga, kita digabungkan di dalam keluarga Allah, yaitu di dalam gereja. Kalau itu makna baptis setidak-tidaknya tiga. Kalau masih ingat dulu waktu pelajaran yang baptis dewasa, pelajaran baptis dulu, katekumen, apa makna baptis bagi kita? Ini katekese. Lalu kemudian pertanyaannya, mengapa Yesus dibaptis? Apakah dia terikat dosa asal? Padahal Yesus adalah Allah yang menyejarah, yang memanusia Allah Putra. Kalau Yesus dibaptis, dosanya seperti apa, bagaimana? Kalau kita jelas, kita berdosa. Kita dibaptis, kita dibebaskan dari dosa. Salah satu makna itu. Kalau Yesus, saudari-saudara yang terkasih, makna pembaptisan Yesus tentu sama dan lain. Samanya adalah, ya, dia mau bersolidar sebenarnya. Dia bersolidar dengan manusia, Allah yang tak kelihatan, mau kelihatan. Dan ini sudah selesai kita rayakan dan kita renungkan dalam peristiwa Natal kemarin. Allah yang tak tampak menjadi tampak, menyejarah, mendaging dalam kelemahan kedagingan itu. Dalam kelemahan dia bisa menangis. Ketika ada janda di Nain anaknya meninggal itu kan dia menangis, sedih. Dia juga bisa merasa lapar. Hai anak, ada padamu sarapan? Dia minta sarapan.
Dia bisa merasa marah ketika bait suci itu dijadikan sarang penyamun atau tempat bisnis berjualan. Dia juga bisa tidur lelah di buritan itu ketika angin sakal, pakai raga kelemahan badani manusiawi. Sungguh Allah yang serba maha kuasa mau membatasi dirinya itu dalam misteri Natal. Dan sekarang Yesus, pribadi yang satu dan sama itu, dibaptis. Pertanyaannya, apakah dia berdosa? Tentu dia tidak berdosa karena Allah. Tetapi yang menjadi lain baptisan Yesus dengan kita adalah soal proklamasi. Proklamasi itu pernyataan tegas resmi. Pernyataan, kalau kita mendengar proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan, itu kan dengan tegas menyatakan pernyataan resmi bahwa kita bangsa Indonesia merdeka dan sebagainya. Nah, ini ketika Yesus dibaptis, diproklamirkan, proklamasikan. Siapa yang memberi pernyataan resmi itu? Atau siapa yang memberi kesaksian? Dalam bacaan pertama tadi Romo Renol, kesaksian manusia seperti ini, tapi kesaksian Allah lebih ini. Nah, dalam bacaan Injil, peristiwa Yesus dibaptis, yang memberi kesaksian bukan hanya para nabi, bukan cuma Yohanes Pembaptis, tetapi Allah Bapanya. Ketika Yesus ditenggelamkan di Sungai Yordan, lalu kemudian ketika muncul, langit terbuka, Roh Kudus seperti merpati, dan ada suara Bapa dari sorga. Beliau sendiri yang menyatakan, yang memproklamirkan kesaksian dari atas, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kalau negara dinyatakan merdeka, kita orang negara Indonesia yang menyatakan presiden langsung, bukan menteri, bukan apalagi gubernur atau siapa pembantu presiden, tetapi pribadi nomor satu langsung yang menyampaikan, inilah kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Ketika Yesus setelah menenggelamkan atau ditenggelamkan dalam baptis, itu kata tenggelam dan muncul juga punya makna teologis yang mendalam. Ditenggelamkan dalam baptis ada kaitannya nanti pada saat Paskah, Yesus ditenggelamkan, ditenggelamkan dalam tanda kutip, diturunkan ke dunia orang mati, diturunkan juga dalam tanda kutip, punya makna yang mendalam. Lalu Bapanya yang menaikkan, yang membangkitkan, dia selalu punya 1001 cara, meskipun dengan kebencian, dengan penolakan. Yesus hendak ditenggelamkan, dimatikan, dimasukkan ke dunia orang mati. Allah selalu punya 1001 cara untuk memuliakan, membangkitkan putra yang terkasih. Allah dalam misteri Natal, kalau bahasa Romo Carolus, punya dambaan indah agar makin banyak orang diselamatkan. Maka ia mendekatkan diri di tengah-tengah manusia para pendosa, dan dia bukan jaga jarak, tetapi mengikuti apa yang dialami oleh manusia, termasuk konteks pada waktu itu orang-orang dipermandikan. Yesus solider, ikut dibaptis. Saudari-saudara yang terkasih, kita syukuri atas kasih karya Allah yang luar biasa, dan kita mensyukuri atas baptisan kita masing-masing. Allah mengutus putranya ke dunia supaya kita hidup olehnya. Dalam hal ini nyatalah cinta kasih Allah kepada kita. Tuhan sertamu. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudari-saudara, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah, kita diutus. Terima kasih.